Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ruki. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Salman El Farizi, NPM 20064655520. Kemudian saya Ahmad Farizi dengan NPM 20065533950 dan teman saya. Saya Natasha Dewi Nuresa Songko dengan NPM 2006531680. Oke, di sini kami akan menjelaskan proyek kami, proyek akhir semester yang dilanjutkan dari proyek tengah semester kemarin, yang berjudul pemesanan tiket konser ya, untuk 2 jenis sesi konser. Nah, untuk penambahannya sendiri kami menambahkan binary tree dan linked list yang nantinya akan diimplementasikan pada pemesanan makanan, dan nantinya juga ada menu tambahan yaitu riwayat untuk melihat pemesanan tiket. Untuk penjelasan dan detail dari penambahan binary tree dan linked list akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh ke bagian header-nya. Pertama, saya akan menjelaskan bagian binary tree-nya yang digunakan untuk menambahkan pemesanan makanan dan kelola booth makanan. Oke, pertama di line 8 ada struct makanan yang berisi nama, makanan, dan harganya. Kemudian di line 14 ada struktur note tree-nya, bisa dilihat. Kemudian di line 29 dan di line 30 di sini ada root dari tree-nya. Pertama kita deklarasikan 0. Oke, kita masuk ke line 36, kita udah masuk ke bagian fungsi tree-nya. Di sini di line 36 pertama dibuat dulu node-nya untuk membuat node tree baru. Kemudian next ke line 45, di sini ada fungsi is3empty yang digunakan untuk mengecek jika booth makanannya apakah masih kosong atau sudah terisi. Nah, ketika nantinya root-nya masih kosong, maka akan balik ke menu. Atau di sini kita implementasikan dengan return 1. Oke, next ke line 52. Di sini ada fungsi void insert node. Di sini digunakan untuk melanjutkan ke elemen anak node selanjutnya. Jadi ketika nanti sudah terisi makanannya dengan fungsi create node tree, nanti akan dilanjutkan dengan fungsi insert node untuk melanjutkan penambahan makanan ke elemen-elemen selanjutnya. Oke, di line 68 di sini dibuat insert makanan yang digunakan untuk fungsi menyimpan nama booth makanan. Bisa dilihat if else-nya. If-nya jika misalnya makanannya masih kosong, maka akan ke fungsi create node tree. Else-nya ketika sudah terisi, maka akan melanjutkan ke elemen anak node-nya dan masuk ke fungsi insert node. Baik, lanjut ke line 76, di sini fungsi inExist yang digunakan untuk menunjukkan harga booth makanan yang sudah terdaftar dan juga mengecek apakah sudah terdaftar. Lanjut ke line 89, di sini ada function update node yang digunakan untuk mengupdate harga booth makanan yang sudah didaftarkan. Kemudian di line 101 ada node min value node. Di sini digunakan untuk mencari minimal value node terkecil dari binary tree-nya yang digunakan untuk menghapus node yang ingin dihapus. Nah, node untuk fungsi hapusnya itu ada di line 110 sini yang digunakan untuk menghapus data booth makanan. Jadi di sini digunakan fungsi ini agar nantinya ketika node sudah dihapus, strukturnya tetap berurutan. Oke, masuk ke line 140. Di sini kita masuk ke void pre-order yang digunakan untuk menampilkan booth makanan yang sudah terdaftar di bagian menu kursi konser. Di bawahnya ada di line 153, itu ada void in order yang digunakan untuk menampilkan booth makanan yang sudah terdaftar di bagian menu kelola makanan. Oke, ini adalah akhir dari fungsi tree. Untuk selanjutnya kita masuk ke fungsi linked list yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk linked list sendiri boleh di-scroll ke atas dulu. Nah, pada line ke-20
21 kita akan membuat struktur yang mendeklarasikan variabel yang ada linked list. Nah, linked list ini kami gunakan untuk pemesanan tiket. Nah, struktur ini berupa variabelnya berupa ID, kelas, sesi, dan lain-lain. Nah, kemudian kita next ke line 29, kita di sini mendeklarasikan not pertama dan not terakhir dari linked list tersebut. Nah, not pertama itu head-nya itu kita nolkan dan tail-nya kita kosongkan. Kemudian next ke line selanjutnya, ke line awal linked list. Nah, di function pertamanya di line 162 itu ada function untuk mengalokasikan untuk memori data baru pada linked list tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke function selanjutnya untuk is empty. Nah, function tersebut untuk ketika head itu bernilai kosong, maka dia akan memberikan return 0. Dan sebaliknya ketika head itu berisikan data, maka dia akan memberikan return 0. Nah, kalau kosong dia akan memberikan return 1. Nah, next untuk function selanjutnya itu function show list. Nah, ketika node sudah berisikan data, maka function ini akan ngeprint dari data dari awal sampai akhir. Selama headnya nggak kosong, dia akan ngeprint list node yang ada dan looping semua datanya dari awal sampai akhir, jadi semua data akan ditampilkan. Nah, lanjut ke function selanjutnya pada line 193 ada function add last. Nah, itu function untuk menambahkan data di bagian tail, itu aja. Kemudian untuk selanjutnya pada line 203 itu function ini melakukan operasi searching. Nah, kalau ID yang dicari maka ada pada node, maka akan memberikan return 1 dan function ini akan mencari dari data pertama sampai terakhir. Nah, kalau misalkan data yang dicari itu nggak ada, maka dia akan memberikan return 0. Nah, itu akhir dari fungsi linked list. Mungkin kita lanjut ke void searching di line 487. Nah, untuk void searching sendiri merupakan function untuk searching seperti namanya. Jadi di sini akan mencari ID yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, ketika ID yang didaftarkan ada pada data dan ID yang dicarikan ada pada data, maka function ini akan ngeprint data tersebut sudah didaftarkan dan informasi-informasi lainnya. Untuk linked list mungkin itu aja. Mungkin boleh di next ke pembahasan selanjutnya. Oke, terdapat setelah tadi kita menjelaskan tentang linked list dan binary tree, juga nantinya untuk pemesanan makanan akan ada pada denah kursi konser itu untuk menjelaskan untuk menampilkan tentang booth makanan yang telah dimasukkan sebelumnya gitu ya. Jadi pada denah kursi konser akan ditampilkan denah kursi konsernya, dan di belakang kursi konser tersebut akan ditampilkan booth-booth yang telah dimasukkan sebelumnya, sehingga para pemesan tiket bisa melihat apa saja booth yang tersedia dalam konser tersebut, booth makanan. Oke, setelah tadi kita menjelaskan tentang kode-kode dari program kami, selanjutnya langsung di-run saja untuk menampilkan apa saja tambahan yang telah kita tambahkan pada dari proyek tengah semester kemarin. Di sini terlihat mungkin ke menu menu ke-7 dulu untuk kelola makanan. Ketika kita masuk ke sini terdapat 5 menu ya, ada tambah booth makanan, update booth makanan, delete booth, serta lihat booth makanan dari harga terendah. Mungkin kita coba satu-satu. Dari tambah booth makanan, masukkan harga makanan 12.000 misalnya, dan masukkan nama makanan. Nah, langsung tertera makanan dengan nama nasi goreng dan harga 12.000 berhasil ditambahkan. Kalau kita masukkan update booth makanan tadi ya, kita coba ke menu yang kedua, masukkan harga dengan makanan yang ingin diubah, dan kita bisa mengubah harga makanan tersebut, misalnya 13.000, masukkan nama baru. Misalnya kita tetap ingin namanya nasi goreng, tuliskan saja nasi goreng, berhasil di-update gitu. Ketika ingin mendelete booth makanan, bisa juga ke menu ketiga, masukkan harga makanan yang ingin dihapus dari harga yang telah diupdate tadi, 13.000. Makanan dengan harga 13.000 berhasil dihapus. Nah,
Dari ketiga menu ini juga ada error handling-nya ketika ada salah input atau semacamnya. Misalnya kita masukkan lagi nama mohon maaf tadi terdapat bug pada program C++-nya. Ketika kita tambahkan boot makanan lagi, misalnya ketika kita lihat, misalnya kita tambahkan satu lagi ya, 16.000, salah. Pemilihan menu nomor 4, lihat boot makanan terurut dari harga rendah, kita akan bisa melihat harga nama makanan yang sudah dituliskan sebelumnya gitu. Mohon maaf, ini nasi gorengnya ada 2, mungkin kita lanjut saja. Nah, ketika setelah memasukkan boot makanan yang sudah dimasukkan pada denah kursi konser, akan tertera boot makanan pada daerah di belakang penonton gitu ya. Ada nasi goreng 13.000, nasi goreng 15.000, dan salad 16.000. Selanjutnya kita ke menu tambahan selanjutnya, yaitu riwayat tiket. Sebelumnya kita mungkin melakukan pemesanan tiket terlebih dahulu. Jadi 1 tiket silver, 2 tiket atas nama Salman El Farizi, 123, 124. Oke. Nah, ketika telah melakukan pemesanan tiket, ketika user ingin memilih menu ke-6, yaitu riwayat tiket, akan tertampil riwayat tiket yang telah dipesan dengan nama penanggung jawab dan juga ID, sesi konser, dan kelas tiket. Juga ketika ingin menambahkan lagi tiket yang telah dipesan, misalnya kita pesan lagi tiket, sesi 1, VIP, 1, Rezi. Nah, setelah memesan 2 tiket tadi, ketika kita memilih menu ke-6, riwayat tiket, akan tertampil nama penanggung jawab yang berbeda tentunya, Salman El Farizi dengan 2 tiket, 123, 124 ID-nya, dan juga atas nama Ahmad Farizi dengan ID 126. Di sini juga tertera sesi konser dan kelas tiket yang tersedia. Oke, ya, itu saja yang... Oh ya, dan juga untuk ke menu keempat, pencarian tiket, ketika user memasukkan ID yang telah didaftarkan, nantinya akan tertera untuk detail pemesanan yang telah dilakukan oleh user, yaitu nama penanggung jawab, nomor identitas, sesi menonton, dan kelas tiket. Mungkin itu saja menu-menu dan beberapa detail yang kami tambahkan untuk implementasi binary tree dan juga linked list. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.